Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengertian Pancasila sebagai Sistem Filsafat Sistem Pancasila. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Yusti Sagita, 2. Anita Tias Yuniati, 3. Zulfiana Salsabila, 4. Muhammad Rizky Rumbaroa, 5. Edenia Pradipta, 6. Jojor BR Gultom, 7. Alif Yaganis Herliana Putri, 8. Sandi Nur Ilma Nabila, 9. Isdihar Azahra, 10. Muhammad Rizkun Fokatea, 11. Muhammad Galang Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, Pancasila pada dasarnya adalah satu bagian atau unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Alif Yaganis terkait pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat berupa jati diri bangsa Indonesia. Sebagai konteksnya, misal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ontologi menurut Ranes merupakan teori tentang adanya keberadaan atau eksistensi, sedangkan Aristoteles menyebutnya sebagai ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, seperti manusia, benda, alam semesta, dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Kesimpulannya, ontologi merupakan bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada, jenis yang ada, sumber yang ada, dan hakikat yang ada, termasuk manusia, alam semesta, dan kesemestaan atau kosmologi. Di sini saya akan menjelaskan landasan pijak filosofis Pancasila yang kedua, epistemologis, yaitu tentang sifat dasar pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila yang digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintesiskan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Filosofi Pancasila berdasarkan epistemologi pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia. Kemudian pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pengalaman bangsa Indonesia yang dijajah oleh bangsa asing selama berabad-abad. Kemudian pada sila ketiga persatuan Indonesia, yaitu pengalaman terpecah belahnya bangsa atas agenda Belanda. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pengalaman budaya turun-temurun bangsa Indonesia dalam permusyawaratan mufakat. Kemudian pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pengalaman budaya turun-temurun bangsa Indonesia dalam bergotong royong. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung spiritualitas, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilai dari Pancasila berdasarkan filosofinya, yaitu sila ke-1, kualitas monetis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Yang kedua, martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas dan kesetiakawanan. Yang keempat, demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Yang kelima, kepedulian dan gotong royong. Aspek aksiologi juga mempunyai arti nilai manfaat pikiran dan ilmu atau teori. Menurut Bramel, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki 3 hal. Yang pertama yaitu tingkah laku moral yang berwujud etika.
Yang kedua, ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan. Yang ketiga, sosiopolitik yang berwujud ideologi. Dengan demikian, aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai, dan hakikat nilai, termaksud estetika, etika, ketuhanan, dan agama. Saya akan menjelaskan sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu sumber historis. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Soekarno menyebutnya dengan istilah internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila kedua ini dibuktikan melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penerbitan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk sosial, kultural, dan teritorial. Bangsa Indonesia dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Sila yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya. Dalam dada keyakinan bangsa Indonesia, impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemakripah loh Jinawi, tata tantrem kerja raharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Menurut Nato Nagoro, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada tanggal 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Dalam pasal 36 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut ini arti lambang Garuda Pancasila. A. Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di antaranya 17 helai bulu pada 8 helai bulu pada ekor, 19 bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan pelindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan negara Indonesia, yaitu merah putih, sedangkan pada bagian tengah berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan pada lambang perisai adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Rancangan awal burung Garuda dibuat oleh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, putra sulung Sultan Pontianak Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Lahir di Pontianak, Kalimantan Barat 12 Juni 1913 sampai meninggal di Jakarta 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun. Untuk contoh-contoh dari sistem filsafat Pancasila ialah 1. Menjaga toleransi, 2. Menjaga kerukunan umat beragama, 3. Penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan, 4. Menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, 5. Memihak dan membela negara. Untuk poin-poin selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Mas Rizky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, Mas Galang, yaitu slide 6. Nomor 6, tidak membuat perpecahan antara kelompok. Yang ketujuh, mengakui persamaan derajat
yang ke-8 menegakkan keadilan, dan yang ke-9 penegakan demokrasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, sistem Pancasila adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan dengan 3 landasan pijak filosofis Pancasila, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta historis, sosiologis, dan politis menjadi sumber Pancasila sebagai sistem filsafat.